Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini adalah video yang ke-63 dengan kode video 04WLD03 yang berisikan pengetahuan dasar atau product knowledge dari WeLoader beserta kelengkapannya yang umum digunakan, yaitu dalam hal cara menghitung estimasi biaya pemilikan dan operasionalnya, serta biaya produksinya dalam suatu pekerjaan atau proyek. Bila suka dengan video ini, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya, supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silakan ditulis pada kolom komentar. Ini adalah foto WeLoader Komatsu WA500. Biaya pemilikan dan operasional alat ini terdiri dua item, yaitu biaya pemilikan dan biaya operasinya. Sedangkan biaya pemilikan terdiri dari depresiasi atau penyusutan dan bunga modal, pajak, dan asuransi. Sedangkan untuk biaya operasinya terdiri dari bahan bakar, oli, grease, dan filter, kemudian ban, kemudian biaya perbaikan atau reparasi, biaya upah operator, dan biaya hal-hal khusus atau special item. Tinggi rendahnya biaya pemilikan dan operasional alat dipengaruhi oleh kondisi bidang kerja, tipe pekerjaannya, harga bahan bakar dan minyak lumas, tingkat bunga modal, pajak dan asuransi, dan lain-lainnya. Biaya pemilikan dan operasional alat. Yang pertama, biaya pemilikan terdiri dari biaya penyusutan, yaitu harga modal yang hilang pada suatu peralatan yang disebabkan oleh umur pemakaian. Untuk menghitung besarnya biaya penyusutan, perlu diketahui terlebih dahulu umur kegunaan alat dan nilai sisa alatnya pada batas akhir umur kegunaannya. Rumusnya sebagai berikut: biaya penyusutan sama dengan harga alat dikurangi harga ban dikurangi dengan nilai sisanya, kemudian dibagi dengan umur pemakaian alat. Banyak cara untuk menentukan biaya penyusutan, dan yang umum digunakan adalah metode straight line, yaitu turunnya nilai modal dilakukan dengan pengurangan nilai penyusutan yang sama besar sepanjang umur kegunaan dari alat. Kemudian berikutnya adalah biaya modal, asuransi, dan pajak. Biaya modal, di mana meskipun membeli dengan tunai tetap dianggap sebagai pinjaman. Jangka waktu pinjaman umumnya 2 tahun. Nilai asuransi tergantung kondisi alat dan kondisi medan kerjanya. Rumusnya sebagai berikut: bunga, pajak, dan asuransi sama dengan faktornya dikalikan dengan harga alat dikalikan dengan bunga per tahun dibagi dengan jam pemakaian per tahun. Faktor ini rumusnya seperti ini, di mana N adalah umur ekonomis alat, sedangkan R adalah nilai sisa alat. Ini adalah foto WeLoader Sigma. Kemudian
Untuk biaya pemilikan dan operasional alat yang lain adalah biaya operasional alat terdiri dari biaya bahan bakar, yaitu kebutuhan bahan bakar dan pelumas berbeda untuk setiap alat atau merek mesin. Biasanya diperoleh dari pabrik atau data di lapangan. Pemakaian bahan bakar per jam akan bertambah bila mesin bekerja semakin berat. Biaya pelumas terdiri dari oli mesin, oli transmisi, oli swing, oli hidrolis, oli final drive, dan gemuk, di mana pemakaian bahan pelumas per jam bertambah bila mesin bekerja semakin berat. Biaya bahan bakar atau pelumas adalah sama dengan jumlah kebutuhan bahan bakar atau pelumas per jam dikalikan dengan harga satuannya. Selain bahan bakar dan bahan pelumas, biaya operasional alat adalah biaya filter, di mana biaya filter ini adalah sama dengan jumlah filter yang diganti dikalikan dengan harga filter dan dibagi dengan umur atau lama penggantian filter tersebut. Akan tetapi pada umumnya biaya filter dihitung sama dengan 50% dari jumlah biaya bahan pelumas. Artinya tidak termasuk biaya bahan bakar. Berikutnya adalah biaya ban. Umur ban dari alat sangat dipengaruhi oleh kondisi medan kerjanya, di samping kecepatan dan tekanan angin, serta kualitas ban yang digunakan. Biaya ban sama dengan harga ban dibagi dengan umur pemakaian ban. Berikutnya adalah biaya perawatan dan perbaikan. Adalah merupakan biaya perbaikan dan perawatan alat sesuai dengan kondisi operasinya. Makin berat alat bekerja, maka makin besar pula biaya operasionalnya. Artinya semakin berat alat itu bekerja, maka biaya perawatan dan perbaikannya akan semakin besar. Biaya perbaikan rumusnya sebagai berikut. Biaya perbaikan sama dengan faktor perbaikan dikalikan dengan harga alat dikurangi harga ban, kemudian dibagi dengan umur pemakaian alat. Biaya berikutnya adalah biaya operator dan pembantu operator. Adalah biaya operator dan pembantunya setiap tahun dibagi dengan rata-rata jam operasi alat tiap tahun termasuk biaya cuti, pengobatan, pakaian, dan sepatu. Rumusnya adalah upah operator sama dengan upah atau gaji operator dan pembantu operator dalam rupiah per bulan atau per tahun, kemudian dibagi dengan jam operasi alat dalam jam per bulan atau per tahun. Biaya berikutnya adalah biaya hal-hal khusus atau special item. Beberapa part yang keausannya lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya tidak termasuk dalam biaya perbaikan, tetapi diperhitungkan tersendiri dalam hal-hal khusus atau special item. Ini adalah tabel atau daftar isian daripada biaya pemilikan dan operasional alat per jam. Ini adalah foto Wiluder Komatsu WA 500 pada saat memuat tanah. Hal-hal lainnya, populasi dan keseragaman alat. Populasi dan keseragaman alat dimasukkan dalam faktor ekonomis
karena akan mempengaruhi biaya perbaikan dan perawatan serta biaya-biaya akibat kerusakan. Populasi alat pada suatu tempat atau daerah akan memberikan pengaruh terhadap penyediaan spare part dan tenaga terampil dalam menangani alat tersebut pada saat mengalami kerusakan. Populasi alat yang banyak akan menyebabkan parts dari alat tersebut akan banyak tersedia dijual. Demikian pula dengan tenaga kerjanya, seperti mekanik, operator, atau supervisor dalam menangani alat tersebut akan makin banyak dan sudah tentu menyebabkan harga parts dan jasa tenaga kerja yang mengerjakan juga dapat bersaing dan mudah didapatkannya. Dengan mudahnya parts dan tenaga kerja tersedia, maka alat yang breakdown akan lebih cepat ditangani sehingga downtime atau waktu yang hilang akibat kerusakan dapat diperpendek dan mesin availability-nya akan lebih tinggi. Dan dengan demikian produksi alat persatuan waktunya akan menjadi tinggi. Alat yang seragam dalam suatu proyek akan memudahkan dalam penyediaan parts dan tenaga terampil yang menangani alat tersebut. Dengan demikian, biaya perbaikan dan perawatan menjadi lebih murah dan availability alat juga menjadi lebih tinggi. Jadi dalam memilih alat suatu proyek harus dipertimbangkan populasi dan keseragaman alat seperti merek, tipe, attachment, dan lain-lain. Untuk mengerjakan suatu kerjaan tertentu perlu dipertimbangkan, karena hal ini juga mempengaruhi terhadap jumlah dan macam spare part yang harus disediakan di gudang atau warehouse. Mobilisasi alat. Mobilisasi alat juga merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam hal lokasi proyek atau pekerjaan di mana sarana transportasi sangat minim. Dari segi ekonomis dapat dipertimbangkan jenis alat yang mobilitasnya termurah sampai ke proyek, tetapi secara teknis masih efisien dan sesuai untuk digunakan. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video ke-64, saya akan membahas dalam hal pengetahuan dasar tentang wheel loader, yaitu menghitung biaya produksinya dengan kode video 04WLD04. Untuk dapat notifikasi pada video yang berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya, seperti pekerjaan pengadaan pasir laut. Ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama.
dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya, untuk atau bagi pemula, sebaiknya menonton dari video-video ini mulai dari urutan 01, baru 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base cost adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base cost, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Nah, di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video, dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara
yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.